Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Gunawan, saya mewakili Kodapan, Koperasi Data Pangan Nusantara, yang dibangun atas inisiatif Pak Budiman dan rekan-rekan Pak Teddy juga. Dan ini adalah kesempatan yang baik sekali buat kami untuk bisa memperkenalkan smart farming itu seperti apa, pertanian cerdas seperti apa. Mungkin banyak orang berpikir itu yang namanya pertanian cerdas ya asal kita pakai teknologi, asal kita pakai internet, asal kita bisa jualan online, itu sudah pertanian cerdas. Padahal inti dari pertanian cerdas itu sebenarnya satu, yaitu bisa menghemat biaya operasional. Dalam hal ini adalah biaya pupuk. Kita udah tahu ya, biaya pupuk makin mahal, makin langka, dan makin sulit diperoleh. Kemudian yang kedua, selain kita bisa menghemat biaya operasional, biaya pupuk, biaya tenaga kerja, kita juga bisa meningkatkan produktivitas panen. Nah, ini saya tadi sangat terkesima dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budiman dengan yang namanya pengembangan SDM. Nah, ini korelasinya sangat kuat nih, karena dengan pertanian cerdas atau smart farming ini, kita nggak cuma sekedar menghadirkan teknologi, tapi kita memberdayakan petani. Bapak Ibu sekalian, kita ada di dalam situasi yang krisis. Saya kira mungkin kepala desa sudah banyak mengetahui informasi dari Kementerian Pertanian ya. Saya terus terang baru mulai menggeluti dunia pertanian sekitar 5 tahunan, jadi belum terlalu lama. Tetapi kalau saya melihat data-data, saya prihatin, sedih, dan sangat khawatir. Petani kita di seluruh Indonesia yang usianya di bawah 45 tahun itu hanya 30% dari total petani di seluruh Indonesia. Total seluruh petani itu ada 33 juta. Dan petani yang kategorinya milenial di bawah 45 tahun itu hanya 30%. Dan setiap tahun menurut data kita mengalami penurunan paling tidak 1 juta orang petani. Bukan penambahan atau maksudnya tetap juga enggak, apalagi penambahan. Kita berkurang. Nah, ini mesti harus diimbangi dengan teknologi, dengan sistem. Kita sebutnya digitalisasi pertanian yang mudah-mudahan dengan apa yang sangat-sangat penting yang disampaikan oleh Pak Budiman tadi mengenai pentingnya SDM, ini kita bisa merealisasikan atau mengimplementasikan satu teknologi yang juga bisa meningkatkan produktivitas panen, dan itu perlu diisi atau perlu disupport, didukung sama orang-orang yang punya kapasitas. Apakah sulit? Sebenarnya enggak, cuma tinggal kemauan kita aja. Oke, saya akan menjelaskan nggak melalui presentasi karena akan sangat membosankan kalau presentasi. Banyak teorinya di sana. Saya akan membawa perangkatnya. Jadi kira-kira butuh waktu sekitar 10 menit untuk bisa mempersiapkan demo persiapan perangkat teknologi smart farming atau pertanian cerdas ini. Sementara selama kita mempersiapkan perangkat, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai smart farming IoT itu seperti apa. Silakan teman-teman dari Kudapan yang bajunya biru untuk bisa bantu bawa perangkatnya ke sini. Oh, oke. Awas, hati-hati. Oke. Bisa ya? Bisa digeser dikit. Woi, berat. Ini ilustrasi ya, dalam kenyataannya yang nggak seperti ini. Yang sama nanti adalah ini perangkat panel IoT. Sebenarnya pertanian cerdas ini otaknya adalah ini perangkat IoT. Sedangkan ini adalah ilustrasi seolah-olah ada pertanian, ada tanaman yang mana nanti dengan menggunakan IoT ini kita bisa melakukan dua hal. Satu, kita bisa mendeteksi unsur hara atau kesuburan tanah, dan ini penting sekali, luar biasa pentingnya, karena ini akan menjadi dasar buat kita untuk memberikan pupuk yang tepat sasaran, tidak kurang, tidak lebih. Dan dari situ berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, kita bisa menghemat 50% pupuk, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, 50% pupuk kita sudah implementasikan, kita sudah lakukan, kita bisa menghemat 50% pupuk. Nah, selain itu, selain kita bisa mendeteksi unsur kesuburan tanaman, kita bisa melakukan penyiraman secara otomatis, penyiraman ini pakai air, penyiraman air, dan penyiraman nutrisi. Jadi deteksi kesuburan tanah kita bisa dapatkan, kemudian kita analisa,
Dan air tidak sia-sia, Betul langsung sekali. Dan pupuknya nggak sia-sia juga Pak. Jadi karena langsung sasaran. tepat sasaran semua. Ya, jadi airnya ini kita lewat sprinkler atas, kemudian kalau pupuknya lewat ini Pak, lewat irigasi tetes di bawah. Ini contoh ya. Ini kita bisa lakukan di tanaman yang basisnya greenhouse atau open space. Ruang terbuka. Ruang terbuka. Dan justru yang sudah kita terapkan 90% banyaknya di ruang terbuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, Menghemat 50% pupuk. menghemat, saya jamin menghemat 50% pupuk, dan pupuk itu mahal sekali Pak. Dan ini udah diuji coba di Jawa Barat. Kemudian kita bisa meningkatkan pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor ya, pendapatan bersih petani itu sampai lebih dari 2 kali lipat. Ya tentunya mesti implementasi dulu teknologi IoT, kemudian kita analisa dan kita punya tim penyuluh yang bisa membantu petani untuk menganalisa dari angka-angka NPK yang keluar itu seperti apa. Kemudian kita bisa memberikan pupuk yang tepat sasaran, tidak kurang tidak lebih, dan tepat persis seperti apa yang dibutuhkan. Nah ini berdasarkan pengalaman kita Pak, punten ya. Kebanyakan petani itu memberikan pupuk rata-rata seminggu atau 2 minggu sekali ya Pak ya. Rata-rata ya, ada yang 10 hari, ada yang 10 sekali. Atau kalau tanamannya itu perkembangannya itu kurang optimal berdasarkan cara-cara tradisional, berdasarkan pengalaman, berdasarkan habit mereka, rata-rata seminggu sekali. Kita Pak, berdasarkan data yang ada di sini, ternyata itu diberikan seminggu sekali itu berlebihan banget. Akhirnya dari data-data yang ada di sini, setelah kita berikan pupuk di tahap pertama, pupuk tahap kedua kita hanya berikan di 5 minggu berikutnya. Jadi untuk satu periode penanaman tomat, ini ilustrasinya tomat ya, karena kita sudah lakukan di tomat. Tomat itu kurang lebih sekitar 3 bulan ya, rata-rata. Para petani pada umumnya memberikan pupuk itu sekitar 6-8 kali. Kita cukup 2 kali. Cukup 2 kali karena kita hanya berikan pada saat dibutuhkan. Tapi nggak cuma pupuk yang sama. Dari data-data yang dikeluarkan IoT ini, kita bisa melihat unsur nitrogennya berapa banyak, fosfornya berapa banyak, kaliumnya berapa banyak, pH-nya seberapa besar, kelembaban dan sebagainya. Kemudian kita melakukan peracikan antara pupuk NPK, NO3, SP36, dan pupuk booster organik. Yang paling mahal, punten ya, yang keoknya pupuk yang paling mahal adalah pupuk NPK. Nah, pupuk NPK ini yang kita bisa mengurangi sampai 50%. Sementara pupuk yang paling murah adalah organik. Nah, kita tambahkan dengan racikan organik dan itu bahkan bisa meningkatkan produktivitas panen menjadi 40% lebih tinggi, Pak. Jadi, hasil yang kita capai setelah kita mengimplementasikan sistem ini di tanaman tomat, di mana-mana kata-kata tomat itu bisa panen atau mulai panen itu di hari ke antara 80 sampai 85, Pak. Kita di hari ke-63 udah panen, Pak. Kemudian rata-rata tomat itu dalam kondisi ini tomat yang dataran rendah ya, karena kita coba tomat dataran rendah. Itu rata-rata hanya menghasilkan 1,1 sampai 1,2 kilo per tanaman. Kita menghasilkan 1,7 kg per tanaman. Jadi dengan implementasi, sekali lagi implementasinya bukan cuma sekedar dipasang gitu aja, tapi kita nanti akan menerima data dan persis seperti yang dikatakan oleh Pak Budiman, kualitas SDM penting banget di sini. Tapi kualitas SDM bukan lantas belajar sendiri, enggak. Tentunya akan dibantu oleh tim Kudapan, ya kita ini dari Koperasi Data Pangan yang punya guru, yang punya kompeten, kapasitas, dan pengalaman yang sudah mumpuni. Kita punya tim penyuluh yang usianya kapasitas pengalamannya udah lebih dari 40 tahun Pak, jadi sudah sangat kompeten Pak. Nah oke, langsung kita uji coba aja, ini udah bisa ya. Jadi kita colok ke sini, udah. Nah, kemudian kamu tunjukin pakai ini. Mungkin saya jelaskan ke Pak Budiman. Ke yang lainnya aja, yang lain agak sambil. Boleh kita dikasih link keduanya. Padre, pegangin deh, ada mic-nya.
Jadi seperti ini. Kemudian fungsinya ada dua, sekali lagi. Satu, mendeteksi unsur kesuburan tanah. Nah, unsur kesuburan tanah itu diperoleh dengan cara kita menempatkan sensor IoT di sini. Sensor IoT di sini, ini sensor IoT-nya. Nah, ini adalah teknologi baru dan baru pertama di Indonesia. Jadi dengan bangga kita atas nama Kudapan ini meluncurkan satu teknologi IoT baru yang bisa mendeteksi unsur kesuburan tanah sampai tingkat nitrogen, fosfor dan kalium yang sebelumnya belum ada. Sebelumnya hanya pH, kelembaban, suhu, tingkat cahaya dan sebagainya. Saya terus kooperasi ya. Ini bukan korporasi ya. Kooperasi artinya apa? Yang nanti mendapatkan keuntungan selain petani sebagai konsumen, juga petani menjadi anggota kooperasi. Jadi keuntungannya juga dibagi rata. Ini kooperasi ya. Kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dengan teknologi, tapi kita kooperasi. Itu filosofinya yang membedakan. Ya, oke, monggo terus. Terima kasih Pak Dunan. Betul sekali kooperasi, karena di kooperasi ini kita bertemu dengan atau kita masuk dalam ekosistem, ada petani, ada penyuluh, ada pemerintah dan sebagainya. Jadi kooperasi ini penting sekali karena merupakan ekosistem ini bisa berkembang. Jadi mungkin sekilas saja saya kasih lihat. Setelah kita colokin sensor tersebut, kita akan dapat data-data seperti ini. Di sini misalnya nitrogennya Tuh langsung. Betul. ini sudah ada nitrogen, fosfor, tadi yang menjadi bagian nutrisi. Nah, kemudian kita kasih contoh. Ini contoh ya. Nitrogennya 90, fosfornya 57, kaliumnya 122. Coba Rama dikasih NPK di belakang. Ini. Udah. Ada. Benar. Sedikit aja. Sedikit nih, berubah ya, Kak? Sedikit aja. Sebenarnya sedikit ya, Rama. Oke. Pemberian pupuk sedikit aja itu bisa memberikan hasil yang besar. Ini yang kita tahu karena tidak ada alat ukurnya sebelumnya. Sekarang karena kita udah tahu ada alat ukurnya, kita jadi tahu kapan kita harus kasih pupuk, berapa banyak, tipe pupuk seperti apa, dosisnya gimana, dan intervalnya kapan kita harus berikan. Dan ini penting sekali karena selama ini kita banyak memberikan nutrisi itu secara berlebihan karena kita nggak tahu takaran ini seperti Jadi apa. boros. Dan imbasnya yang agak mengerikan adalah kualitas tanah jadi menurun, Pak. Karena yang kita berikan itu ya kan terserah. Sebenarnya pupuk yang terbaik adalah organik, tetapi kalau organik aja biasanya nggak cukup karena unsur N-nya kurang di organik tuh, unsur N paling kurang di organik. Nah, biasanya kita gabungin, tetapi pupuk di Indonesia, pupuk yang namanya basisnya anorganik atau ada campuran kimianya itu digunakan oleh lebih dari 80% petani. Jadi memang kebanyakan petani masih lebih banyak menggunakan pupuk anorganik. Nah, salah satu caranya adalah kita menggunakan indikator seperti ini untuk kita bisa menghemat biaya pupuk. Yang luar biasanya setelah kita menghemat biaya pupuk, tanaman diberikan nutrisi itu secara optimal, secara ideal, secara tepat sasaran, tidak lebih dan tidak kurang, justru dia jadi lebih sehat, lebih cepat tumbuh, lebih kuat. Ketahanannya terhadap fitokora, kalau ada petani di sini mungkin tahu ya fitokora, ini, kemudian ya beberapa jenis penyakit lah gitu ya. Itu tanaman kita kena fitokora dampaknya kurang dari 1%. Sementara pada saat kita bandingkan dengan tanaman yang tidak disupport oleh IoT, itu bisa kena sampai 20%. Oke, ini 90, 57, 122. Bisa dilihat naik langsung 123, 79, 166. Kita kasih itu, Pak. Itu cukup loh untuk selama 1 bulan, Pak. Jadi dengan kasih yang sedikit itu tadi, itu sekali lagi cukup untuk 1 bulan. Kenapa kita tahu 1 bulan? Karena kita tahu alat ukurnya. Dan kenapa? Ya karena pengalaman kita terus terang ya 1 bulan ya. Nanti pada saat dia turun sampai kurang lebih di bawah 20, pada saat itu kita reaksi, Pak. Jadi 1, 2, 3 ini adalah parameter di ppm ya. ppm itu parts per million atau per mililiter per kilogram. Dan ternyata yang dibutuhkan ini nitrogen
tanaman hortikultura itu kurang lebih sekitar 2 juta kan minimum. Jadi ini cukup untuk sekitar 1 bulan. Nah, kalau kita nggak ada alat ukur seperti ini, kita biasanya berikan setiap minggu, imbasnya malah kualitasnya nanti akan turun. Nah, itu satu mengenai pupuk. Yang kedua, kita bisa mengeksekusi penyiraman air, penyiraman nutrisi. Ini yang relay 2 atau relay 1? Relay 1. Nah, ini Pak Budiman aja mengeksekusi. Punten. Klik yang relay 1. Ini yang sprinkler ya? Relay 1 ya? Ya, relay 1. Saya, oke. Relay 1 ya. Jadi nanti setiap petani itu pegang ini nanti. Cetias, Pak. Ya. Jadi petani bukan pegang. Jadi langsung ke tanamannya, airnya tidak kemana-mana, menghemat air kita. Ini kalau kita mau bikin di daratan, pun tetap subur. Dan Ini kontrol. kontrol setiap tetes air tuh nggak ada yang sia-sia. Nah, sekarang Misalnya, relay 1. Relay 1-nya matiin. Lihat lagi. Nah, sekarang coba ganti yang ke itu. Irigasi tetes. Nah, tadi yang irigasi penyiraman air. Sekarang kita mau coba ya nih, karena ilustrasi ini ya. Udah? Sudah. Udah? Oke, silakan yang relay 1 lagi, Pak. Relay 1. Nah, sekarang yang turun adalah Salah. itu belum dimatiin. Oke, matiin. Sudah, sudah. Sudah ya. Sudah. Nah, yang ditetes nih, Pak. Yang tetes ini. Ini adalah yang keluar adalah irigasi tetes ini. Ini adalah irigasi untuk pemupukan atau penyiraman nutrisi. Dan kita bisa takar jumlahnya berapa sehingga persis seperti yang kata Pak Budiman tadi itu tidak berlebihan dan tepat sasaran. Ya. Oke. Jadi ada air, ada pupuk. Nah, semuanya dihemat. Nggak ada yang berlebihan, gitu ya. Apa? Menghemat biaya produksi 50% pupuk Ya, betul. dan meningkatkan Produktivitas panen sampai 40%. sampai 40%. Dan pendapatan petani bisa bertambah bersih ya sampai lebih dari 2 kali lipat, Pak. Bersih, pendapatan bersih petani naik 2 kali lipat. Itulah teknologi, ya. Dan ini harus dikembangkan seluruh desa di Indonesia. Jadi nanti swasembada pangan itu mudah tercapai dan mudah abadi. Ya, kira-kira gitu. Ini baru pertanian, belum yang manufacturing, pengolahan pabrik apa itu. Kita semua ada timnya, tim koperasi dan tim bukit algoritma kita mengembangkan teknologi-teknologi seperti itu. Ada teknologi satelit, ada teknologi energi terbarukan, ada teknologi pertanian, ada teknologi pendidikan, ada teknologi kesehatan. Itu tim kami di Bukit Algoritma dengan ekosistem koperasi-koperasi ini. Kenapa kami bikin Bukit Algoritma dan koperasi? Karena ini untuk merespon undang-undang desa. Supaya uang yang turun itu tidak sekedar bingung, ini mau diapakan. Ayo alokasikan untuk hal-hal yang menyosong kemajuan. Begitu ya? Cukup nggih? Atur nuwun. Monggo. Siap, makasih. Ada lagi? Oke. Saya tambahkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Yang ideal memang sih katakan ada petani yang mengolah lahan katakan ya 5.000 atau 1 hektar atau mungkin 2.000 3.000 meter persegi dan menggunakan ini dan untuk support hortikultura itu ideal seperti itu. Tetapi ternyata ini juga bisa Pak digunakan katakan misalnya satu desa, satu perangkat seperti ini. Itu bisa karena ini bisa menjadi sentral layanan kepada masyarakat. Jadi nanti masyarakat itu petani itu bawa contoh tanah. Contoh tanah bawa, lantas dicolokin sensornya seperti ini dan kita bisa tahu kualitas keseluruhan tanah lahannya ya. Habis itu nanti kita tanya, Bapak tanamannya apa? Dan metode penanamannya seperti apa? Nah kita bisa sarankan pemupukannya seperti apa dan itu akan menghemat biaya pupuk kepada petani. Jadi nggak perlu semua petani, kalau misalnya petaninya bisa pakai ya sudah alhamdulillah. Tapi kalau enggak, satu desa satu aja. Desa satu ini bisa menjadi sentral layanan digitalisasi atau teknologi digitalisasi pertanian buat daerah tersebut dan ini akan membanggakan desa setempat. Demikian dari. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.